Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan tugas pada minggu kali ini. Yang terhormat, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SMSI dan Ibu Restu Hanin Anissa SMAK sebagai dosen pengampu di mata kuliah perpajakan 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dan bagaimana perubahannya menggunakan skema TER atau tarif efektif rata-rata. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan jenis pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, dan tunjangan yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak. Namun, mulai 1 Januari 2024, pemerintah telah mengubah skema perhitungan PPh 21 menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER yang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Perubahan skema ini akan mengubah bagaimana perubahan menghitung penghasilan karyawan karena menggunakan tarif dan metode yang sedikit berbeda dengan sebelumnya. Dampak penerapan tarif efektif rata-rata itu tidak ada tambahan beban pajak, baru sehubungan dengan penerapan tarif efektif. Terus, penerapan tarif perhitungan bulanannya itu digunakan untuk PPh pasal 21 masa pajak selain masa pajak terakhir. Sedangkan PPh pasal 21 setahun di masa pajak terakhir tetap menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan seperti ketentuan saat ini. Selanjutnya, ada golongan tarif efektif rata-rata bulanan. Skema tarif untuk pegawai tetap dibagi menjadi 3 golongan, berdasarkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP-nya. Yang pertama ada TER A, yaitu PTKP tidak kawin 0 tanggungan, dan tidak kawin 1 tanggungan, dan kawin 0 tanggungan. Untuk yang TER B, yaitu pajak penghasilan tidak kena pajak, statusnya tidak kawin 2 tanggungan, dan kawin 1 tanggungan. Selanjutnya ada tidak kawin 3 tanggungan, dan kawin 2 tanggungan. Untuk yang TER C, yaitu PTKP yang berstatus kawin dengan 3 tanggungan. Untuk yang tarif efektif rata-rata harian, menggunakan untuk yang penghasilan bruto hariannya kurang dari 450.000, gunakan 0% dikali penghasilan bruto harian. Kalau yang di atas 450.000 sampai 2,5 juta, menggunakan 0,5% dikali penghasilan bruto harian. Di sini ada tabel tarif efektif rata-rata PPh 21. Yang di slide ini ada TER A, yaitu PTKP yang tidak kawin 0 tanggungan, tak kawin dengan 1 tanggungan, dan kawin 0 tanggungan. Seperti contohnya, kalau yang gajinya 6.300.000 sampai dengan 6.750 mendapatkan tarif 1%, dan seterusnya. Dan yang ini untuk TER B, yaitu PTKP yang berstatus tak kawin 2 tanggungan, kawin 1 tanggungan, tak kawin 3 tanggungan, dan kawin 2 tanggungan. Untuk yang TER C
yaitu PTKP yang kawin dan memiliki 3 tanggungan. Dan ini adalah tabel penghasilan tidak kena pajak dan juga tabel penghasilan kena pajak. Nah, sini saya akan langsung mencontohkan perhitungan gaji bulanan PPh 21 menggunakan skemater. Contohnya adalah Rusdi adalah seorang karyawan, mendapatkan gaji setiap bulannya 20 juta. Setiap bulannya, Rusdi membayar iuran asuransi kesehatan sebesar 100.000 dan asuransi ketenagakerjaan 150.000 dan iuran pensiun 80.000. Dan Rusdi belum menikah dan berstatus tidak kawin, nol tanggungan. Cara menghitungnya adalah pendapat satu bulannya dikali 12 dan mendapatkan hasil 240 juta. Ini adalah pendapatan Rusdi dalam 1 tahun. Dan untuk pengurangannya yaitu biaya jabatan 5% dikali gaji dalam setahun, yaitu 240 juta. Nah, kenapa 6 juta? Karena maksimal biaya jabatan itu 6 juta. Untuk iuran asuransi kesehatannya setahun itu 1.200.000. Dan asuransi ketenagakerjaannya untuk 1 tahun 1.800.000. Dan iuran pensiun dalam 1 tahun 960.000. Dan pendapatan neto per tahunnya adalah 230.040.000. PTKP Rusdi mendapatkan PTKP 54 juta karena dia belum kawin dan tidak memiliki tanggungan. Dan penghasilan kena pajaknya sebesar 176.040.000. Jadi untuk PPh 21 dalam setahun kena 2 kali, yaitu 5% dan 15%. Untuk yang 5% dikali 60 juta dan mendapatkan hasil 3 juta. Seterusnya 15% dikali 116 juta 40.000 dan mendapatkan hasil 17 juta 406.000 rupiah. Dan pajak Rusdi dalam 1 tahun adalah 20 juta 406.000 rupiah. Nah, untuk yang TER ini karena gaji Rusdi itu 20 juta, dia kena di TER A. Karena dia belum kawin dan memiliki 0 tanggungan, dia dapat TER A. Dan karena gaji 20 juta, dia mendapatkan tarif 9%. Yang hasilnya adalah 1.800.000 dikali 11, yaitu 19.800.000. Dan untuk pajak penghasilan 21 untuk bulan Desembernya, yaitu kurang bayar sebesar 606.000. Jadi Rusdi membayar pajak penghasilan setahunnya adalah 20.406.000. Dan untuk skema perhitungan untuk bulan Desembernya sebesar 606.000 rupiah. Contoh perhitungan gaji mingguan PPh 21 skema TER, yaitu Fuad seorang pegawai pabrik sepatu yang mendapat gaji setiap minggunya sebesar 1.800.000 rupiah. Setiap minggunya Rusdi membayar iuran asuransi kesehatan sebesar 30.000, asuransi ketenagakerjaan 50.000 dan iuran pensiun 20.000. Rusdi belum menikah dan memiliki seorang adik yang untuk ditanggung. Nah, Rusdi berstatus tidak kawin dan memiliki 1 tanggungan. Untuk menghitungnya, penerimaan Rusdi dalam 1 minggu adalah 1.800.000 dan untuk dalam 1 tahun berarti 86.400.000 rupiah. Untuk pengurangannya, biaya jabatan 5% dikali gaji dalam setahun, yaitu 86.400.000 rupiah.
yang hasilnya adalah 4.320.000. Iuran asuransi kesehatan dalam 1 tahun 1.440.000. Asuransi tenaga kerjaannya dalam 1 tahun sebesar 2,4 juta. Pensiun 1 tahun sebesar 960.000. Nah, pendapatan neto per tahunnya pendapatan neto per tahunnya Fuad adalah 83.760.000. Untuk penghasilan tak kena pajaknya, karena dia belum menikah dan memiliki seorang adik yang tidak ditanggung, berarti berstatus tidak kawin dan memiliki satu tanggungan. Yang PTKP-nya adalah sejumlah 58.500.000. Nah, penghasilan kena pajaknya sebesar 25.260.000. Untuk PPh setahunnya yang progresif itu 5% dikali penghasilan kena pajaknya, yaitu 5% dikali 25.260.000. Yang hasilnya adalah 1.263.000. Jadi PPh 21 setahunnya Fuad adalah 1.263.000. Nah, untuk perhitungan TER-nya itu karena Fuad berstatus tidak kawin dan memiliki satu tanggungan, dia masuk TER A. Dan range gajinya itu masuk di 1,25. 7.200 dikali 1,25% adalah 90.000. Dikali 11 menjadi 1.080.000. Jadi PPh pada saat bulan Desembernya nanti adalah 183.000. Untuk perhitungan gaji plus bonus menggunakan skema TER, saya memberi ilustrasi seperti ini. JC merupakan seorang pegawai di sebuah pabrik perakitan mobil. Ia mendapatkan gaji setiap bulannya 15 juta. Setiap bulannya, JC membayar iuran asuransi kesehatan sebesar 100.000, asuransi ketenaga kerjaan 150.000, dan iuran pensiun 200.000. JC menikah dan istrinya tidak bekerja, jadi dia berstatus kawin nol tanggungan dan menerima bonus 15 juta di bulan Juni. Cara menghitungnya adalah pendapatan 1 tahun ditambah bonus. Pendapatan JC dalam 1 bulan adalah 15 juta dikali dalam setahun dan ditambah bonus, yaitu sebesar 195 juta. Untuk pengurangannya, biaya jabatan 5% dikali gaji atau penerimaan dalam 1 tahun sebesar 195 juta. Jadinya tetap 6 juta karena itu maksimalnya. Iuran asuransi kesehatannya dikali 12 sebesar 1.200.000. Dan asuransi ketenaga kerjaannya sebesar 1.800.000 dan iuran pensiunnya 2.400.000. Dan pendapatan JC per tahunnya netonya adalah 183.600.000 rupiah. Dan penghasilan tak kena pajaknya karena dia berstatus kawin nol tanggungan sebesar 58.500.000. Dan penghasilan JC kena pajak sebesar 125.100.000 rupiah. Untuk PPh setahun progresifnya, dia kena 2 kali. Dua tarif, yaitu 5% dan 15%. Untuk yang pertama 5% sebesar 3 juta, dan untuk yang tarif kedua menggunakan 15% dikali sisanya, yaitu 65.100.000. Dan pajak setahun JC adalah 12.765.000. Untuk TER-nya, PPh 21 Januari sampai November, selain Juni dan Desember, sebesar 15 juta dikali 6%. Kenapa 6%? Karena dia masuk TER A dan range gajinya masuk di 6%. Untuk yang 9
dan hasilnya adalah 900.000 dikali 10 karena Juni dan Desember dikecualikan. Jadi sebesar 9 juta. Dan untuk bulan Juninya total penerimaan gaji tambah bonus itu 30 juta dikali 12% karena TRA di range segitu dapat 12%. Jadi sebesar 3.600.000. Jadi PPh 21 bulan Desembernya adalah 165.000. Nah, ini merupakan tabel perhitungan gaji plus bonus PPh 21 skema TER. Di sini seharusnya kena TER A ya, saya salah tulis. Dan ini besar di bulan Juni karena mendapatkan bonus. Contoh perhitungan gaji rapelan skema TER. Imam merupakan pegawai di sebuah perusahaan barang-barang outdoor, mendapatkan gaji sebulan 5.500.000 rupiah. Setiap bulannya, Imam membayar iuran asuransi kesehatan sebesar 100.000, asuransi ketenagakerjaan 50.000. Pada bulan April, perusahaan menaikkan gaji pokok menjadi 6 juta dalam sebulan, yang berlaku sejak 1 Januari. Dengan adanya kenaikan gaji pada bulan April, Imam menerima gaji rapelan sebesar 20 juta. Karena dari Januari sampai April itu 4 bulan. Jadi 500.000 dikali 4, 2 juta. Imam berstatus kawin dan istrinya tidak bekerja. Jadi berstatus kawin 0 tanggungan. Cara menghitungnya dipisah sebelum dan sesudah. Jadi penerimaan 1 bulan sebelum kenaikan gaji sebesar 5.500.000. Pengurangannya biaya jabatan 5% dikali 5.500.000 sebesar 275.000. Iuran asuransi kesehatannya 100.000, tenaga kerjanya 50.000. Jadi pendapatan neto per bulannya 5.075.000. Dan pendapatan neto per tahunnya adalah 60.900.000 rupiah. Karena Imam berstatus kawin dan 0 tanggungan, dia PTKP-nya adalah 58.500. Jadi PKP-nya adalah 2.400. Jadi dalam setahun pajak progresifnya adalah 5% dikali PKP-nya yaitu 2,4 sebesar 120.000 dan sebulannya adalah 10.000. Dan ini adalah tabel-tabel tarif PPh 21 menggunakan tarif skema TER. Dan perhitungan pajak setelah kenaikan gajinya adalah seperti ini. Ini seharusnya 6 juta ya. Nah, jadi penerimaan dalam 1 tahunnya itu 72 juta. Dari mana? Dari 60 kali 12, yaitu 72 juta. Dan pengurangannya ada biaya jabatan, asuransi kesehatan, dan ketenagakerjaan. Dan pendapatan neto per tahunnya adalah 66.600.000 rupiah. Dan PTKP karena berstatus kawin 0 tanggungan sebesar 58.500. Dan PKP-nya adalah 8.100.000. Jadi pajak progresif dalam setahunnya adalah 5% dikali 8.100 yaitu 405.000. PPh 21 Januari Novembernya adalah 495.000. Perhitungan Nah, yang ini untuk pasal 17-nya. Yang ini untuk skema TER-nya. Perhitungan skema TER-nya adalah PPh 21 Januari sampai April itu tadi kan 45 juta. 45.000 dikali 4 jadi 180. Dan yang sudah dipotong pada bulan Januari dan April
13.750. Jadi 55.000. Dan PPh 21 untuk uang rapelnya adalah 235.000. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada banyak sekali kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.